menguatkan keimanan kita, terutama menguatkan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini ada dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, kita harus percaya bahwa tidak akan ada yang menimpa kita, baik itu penyakit, virus corona, ataupun penyakit-penyakit lainnya, kecuali atas izin dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, termasuk bagian rukun iman adalah iman kepada takdir. Dan ini ditanamkan kepada kita sejak kecil dahulu. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskannya di Lauh Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan apa yang Allah hendaki kepada makhluknya. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah telah menakdirkan adanya corona, walaupun semuanya pakar, profesor bersatu padu untuk menghalanginya, tidak akan ada. Karena Allah adalah zat yang maha kuat dan manusia adalah fakir. Allah adalah zat yang maha kaya dan kita ini lemah. Perhatikan negara-negara besar, negara-negara raksasa yang terkenal dengan teknologi mereka, semuanya kewalahan menghadapi wabah ini. Ini menunjukkan bahwa manusia ini lemah dan tidak ada yang bisa disombongkan. Teknologi modern yang selama ini kita banggakan, persenjataan, tentara-tentara yang hebat, yang kuat, yang kita banggakan, yang kita sombongkan selama ini, tidak ada artinya. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan agama yang baik harus kita tanamkan pada diri kita adalah iman yang kuat. Tidak ada yang bisa menimpakan bahaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hati akan menjadi tenang, lebih bahagia. Kita kuatkan imun dan iman kita. Tawakal adalah bertumbuh, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap mengambil usaha-usaha sebab-sebab sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hanya Allah lah yang bisa menjaga dan melindungi kita. Jangan saat pandemi ini kita bergantung pada selain Allah SWT, pergi ke kuburan atau mencari jimat atau melaksanakan ritual-ritual yang tidak dibenarkan oleh syariat. Memohon pertolongan pada alam gaib, pada jin, pada setan, yang semua itu tidak mendatangkan manfaat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di tengah wabah ini kecuali atas pertolongan Allah SWT. Kita bertawakal kepada Allah, maka ketika kita keluar rumah, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tuntutan untuk mencari nafkah, tuntutan untuk beribadah di masjid yang sekarang sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Jika kita keluar rumah untuk suatu keperluan hajat, namanya tawakal, bukan berarti menyerah, tidak berusaha. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang yang berkata, Rasulullah, apakah saya ikat unta saya dulu, saya bertawakal, atau saya lepas? Rasulullah SAW menjawab,
sebaiknya kau mengikatnya terlebih dahulu, baru bertawakal kepada Allah, yakni disertai dengan usaha. Kata Nabi, seandainya kalian bertakwa seperti burung, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana kalian diberi rezeki, yaitu orang yang pergi dalam keadaan kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertawakal seperti tawakalnya burung. Burung berusaha keluar untuk mencari makan, tidak di dalam rumahnya saja. Kita harus yakin bahwa yang menjaga kita, melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya marilah kita minta perlindungan, pertolongan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah RA pernah mengatakan, doa adalah kunci dari kebaikan dunia dan di akhirat, termasuk ibadah yang sangat mulia. Doa itu juga dapat melindungi kita dari penyakit-penyakit dan wabah. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal basar wal junun wal juzam wasayil asqam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, dan tiap-tiap penyakit yang buruk. Dengan mengamalkan amalan-amalan baik, kita akan dijauhkan dari bahaya-bahaya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah riwayat dari Al-Hakim, dihasankan oleh Al-Bani, perbuatan-perbuatan baik akan menjauhkan manusia dari penyakit-penyakit, kecelakaan-kecelakaan, dan kematian-kematian yang buruk. Selalu bersemangat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karenanya, ketika terjadi musibah, peristiwa-peristiwa yang mendekatkan, Nabi Muhammad SAW langsung meningkatkan ibadah. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Muhammad SAW langsung melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Janganlah kamu merusak amal-amal kamu. Quran Surah Muhammad ayat 33. Taat pada pemimpin, baik hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pada arahan-arahan pemerintah selama tidak bermaksiat pada Allah dan tidak keluar dari syariat Islam, seperti senantiasa menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika keluar rumah.